Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih semangat hari ini? Oke, sebelum kita beralih ke materi pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri secara singkat dan mudah diingat. Langsung saja, nama Ibu adalah Nurkumala Adiniah dan kalian bisa memanggilnya dengan Ibu Kumala. Oke, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar apakah ini? Apakah ada yang tahu? Nah, di sini ada beberapa gambar uang kertas yang setiap harinya tidak pernah lepas dari kehidupan manusia dalam hal transaksi. Namun, fokus kita adalah ada berapa banyak mikroorganisme yang hidup di uang kertas tersebut. Nah, kira-kira ada apa saja ini? Oke, dari gambar yang sudah ditampilkan tadi, hari ini kita akan belajar KD 3.5, menganalisis struktur dan cara hidup bakteri serta perannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Adapun indikator yang harus dicapai, yang pertama adalah menjelaskan pengertian bakteri, ciri-ciri, struktur, dan bentuk bakteri. Yang kedua, menjelaskan klasifikasi bakteri. Sekarang kita lanjut. Apa sih pengertian bakteri itu? Nah, jadi bakteri itu berasal dari kata bakterium. Disebut juga kelompok raksasa dari organisme hidup. Jadi bakteri itu makhluk hidup ya. Kemudian bakteri merupakan organisme prokariot atau bakteri tidak memiliki membran inti. Hidupnya berkoloni dengan ukuran yang sangat mikroskopis sehingga disebut dengan mikroorganisme. Nah, apa bedanya bakteri dengan virus? Ada yang tahu? Oke, jadi bakteri itu masih disebut dengan makhluk hidup. Sedangkan virus membutuhkan inang agar dia hidup. Nah, jika tidak memiliki inang, maka virus disebut dengan benda mati. Jadi, sangat beda sekali dengan bakteri. Virus ukurannya lebih mikroskopis, bakteri lebih besar daripada virus. Adapun ciri-ciri bakteri, yang pertama adalah bersel tunggal. Kemudian prokariotik atau tidak memiliki membran inti sel, kemudian tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof, artinya tidak bisa membuat makanannya sendiri. Kemudian ukuran tubuhnya mencapai 1 sampai dengan 5 mikron. Reproduksi secara vegetatif dengan membelah diri, dan generatif dengan praseksual, yaitu perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lainnya. Adaptasi terhadap lingkungan buruk membentuk endospora. Jadi ketika bakteri ini berhabitat di lingkungan yang buruk, bakteri akan membentuk endospora. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar struktur anatomi bakteri. Nah, coba sekarang kita perhatikan gambar yang berada di tampilan tersebut. Yang pertama ada kapsul. Nah, kapsul ini merupakan bagian paling luar berupa lendir yang tersusun atas polisakarida. Fungsinya adalah melindungi sel dari kekeringan dan mempertahankan diri dari antitoksin yang dihasilkan oleh sel inang. Next, ada dinding sel atau sel wall. Dinding sel tersusun atas protein yang berikatan dengan polisakarida. Letaknya berada di luar membran sel. Oke, kita sekarang lihat letak membran sel. Nah,
Kemudian membran sel. Membran sel tersusun atas molekul lemak dan protein. Sifatnya semi permeabel. Fungsinya untuk membungkus plasma dan mengatur pertukaran mineral dari sel dan keluar sel. Next, sitoplasma. Nah, coba perhatikan sitoplasma. Sitoplasma itu cairan ya. Cairan yang ada di dalam sel. Fungsi dari sitoplasma sendiri merupakan tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Oke, selanjutnya adalah bulu cambuk atau yang biasa dikenal dengan flagellum. Fungsinya adalah untuk sebagai alat gerak untuk mendekati makanan atau menjauh jika ada racun atau bahan kimia. Nah, jadi flagellum ini sebagai alat geraknya bakteri. Selanjutnya adalah materi genetik atau DNA. Nah, DNA berfungsi untuk mengendalikan sintesis protein bakteri dan merupakan zat pembawa sifat. Selanjutnya adalah ribosom. Nah, coba perhatikan dulu gambarnya. Ribosom ini berfungsi dalam sintesis protein. Jadi, ribosom tersusun dari protein. Selanjutnya adalah granula. Granula merupakan organel sel berbentuk bola yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan bakteri. Selanjutnya, pili. Nah, pili ini hampir sama dengan flagellum. Namun, pili ukurannya itu lebih pendek daripada flagella. Fungsinya adalah membantu bakteri menempel pada sel dan permukaan lain. Oke. Yang terakhir adalah mesosom. Nah, mesosom itu apa? Mesosom merupakan daerah membran plasma membentuk lipatan ke arah dalam. Coba perhatikan baik-baik. Nah, fungsi dari mesosom sendiri sebagai tempat respirasi dan sekresi dan menerima DNA pada saat konjugasi. Nah, setelah kita membahas struktur anatomi bakteri, selanjutnya adalah bentuk bakteri. Nah, bentuk bakteri dibedakan menjadi 3. Ada yang berbentuk kokus, spirilia, dan basil. Kokus itu artinya seperti bola. Ada monokokus, diplokokus. Nah, mono artinya satu. Jadi tersusun atas satu bola. Ya. Diplo artinya 2. Berarti bergandengan 2-2. Staphylococcus bergandengan atau bergerombol membentuk apa ini? Buah anggur. Oke. Selanjutnya Streptococcus membentuk seperti rantai. Bergandengan seperti rantai. Sarkina bergerombol membentuk kubus dan Tetracoccus bergandengan 4-4. Kemudian bentuk bakteri spirilia. Nah, ini ada spiral. Artinya spiral apa? Lengkung. Lebih setengah lingkaran. Kemudian vibrio. Vibrio ini membentuk seperti koma. Dan yang terakhir spiroseta. Kemudian bentuk-bentuk bakteri basil. Nah, basil artinya seperti batang atau silinder. Di sini ada monobasil. Artinya apa? Mono artinya 1. Berarti bergandengan 1 tersusun atas 1 batang. Ya. Diplobasil tersusun atas 2 batang. Kemudian streptobasil bergandengan 4-4. Oke.
berdasarkan jumlah dan kedudukan flagela. Oke, coba perhatikan bentuk bakterinya. Ada artrik, tidak mempunyai flagela. Kemudian monotrik, flagelanya hanya satu pada salah satu ujungnya. Nah, kemudian lofotrik ini memiliki sejumlah flagela pada salah satu ujungnya. Jadi flagelanya itu lebih dari satu, tapi hanya di salah satu ujungnya. Kemudian amfitrik. Nah, amfitrik itu apa? Jadi amfitrik itu mempunyai sejumlah flagela pada kedua ujungnya. Kemudian yang terakhir peritrik. Nah, peritrik memiliki flagela pada semua permukaan tubuh. Jadi, permukaan tubuh bakteri dipenuhi dengan flagela. Secara garis besar, bakteri dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, Archaebacteria tidak memiliki peptidoglikan pada dinding selnya. Kemudian, sel bersifat prokariotik atau tidak memiliki membran inti sel. Kemudian, membran selnya mengandung lipida berikatan eter. Nah, membran selnya bercabang dan termasuk bakteri gram negatif. Kalau Eubacteria itu termasuk gram positif, kalau Archaebacteria termasuk bakteri gram negatif. Kemudian ribosomnya mengandung beberapa jenis RNA polimerase. Kemudian Eubacteria memiliki atau mengandung peptidoglikan pada dinding selnya. Berbeda dengan Archaebacteria ya. Kalau Archaea itu tidak mengandung peptidoglikan, kalau Eubacteria memiliki peptidoglikan. Kemudian membran plasma mengandung lipida berikatan eter. Ribosomnya mengandung satu jenis RNA polimerase. Kalau Archaebacteria, ribosomnya mengandung lebih dari satu, sedangkan kalau Eubacteria hanya mengandung satu jenis RNA polimerase. Berdasarkan pembagiannya, Archaebacteria itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Ada bakteri metanogen, bakteri halofili, dan bakteri thermoacidofil. Nah, bakteri metanogen ini sifatnya anaerobik dan kemosintetik. Habitatnya di rawa dan di daerah kurang oksigen yang bersuhu panas. Nah, bakteri ini hidup sebagai pengurai. Bakteri halofili. Halofili habitatnya berada di lingkungan yang memiliki salinitas tinggi atau kadar garam yang tinggi. Kemudian, sebagian mampu melakukan fotosintesis, berarti dia bisa membuat makanannya sendiri. Karena mempunyai pigmen bakteri Oreorhodopsin. Memiliki pigmen bakterioorhodopsin. Kemudian bakteri thermoacidofil. Nah, bakteri thermoacidofil berhabitat di lingkungan dengan tingkat keasaman yang tinggi. Beda dengan halofili. Kalau halofili bertempat tinggal di lingkungan yang memiliki salinitas tinggi. Kalau thermoacidofil berhabitat di
lingkungan dengan tingkat keasaman yang tinggi. Adapun cara hidup bakteri termoasidofil yaitu dengan mengoksidasi sulfur yang terdapat di kawah vulkanik atau mata air yang bersulfur. Selanjutnya, eubakteria. Nah, eubakteria ini dibagi menjadi 5 kelompok. Apa saja? Yang pertama yaitu proteobakteria. Nah, proteobakteria ini hidup di endapan kolam, danau, atau lumpur. Kemudian yang kedua adalah Spirochetes. Bentuknya spiral. Kan spiro ya, berarti bentuknya spiral. Biasa disebut bakteri gram negatif. Kemudian hidup secara bebas dan dapat menjadi parasit di tubuh manusia. Selanjutnya yaitu Chlamydias merupakan kelompok bakteri dengan ukuran yang paling kecil. Nah, Chlamydias ini sebagai parasit dalam sel-sel makhluk hidup lain. Jadi, Chlamydias ini termasuk bakteri yang tidak menguntungkan. Kemudian Cyanobacteria disebut juga dengan ganggang hijau biru karena memiliki pigmen klorofil, karoten, dan pigmen tambahan. Hal ini menyebabkan Cyanobacteria memiliki warna yang beraneka ragam. Selanjutnya adalah gram positif. Nah, bakteri gram positif ini membentuk endospor ketika lingkungan kurang menguntungkan. Nah, contohnya bakteri Bacillus. Berarti berbentuk apa Bacillus itu? Basil artinya silinder. Oke. Oke anak-anak, untuk slide terakhir ini ada petunjuk tugas pertemuan 1. Nah, jadi kalian membuat resum gambar dari video pembelajaran ini. Kemudian resum gambar yang telah dibuat nanti akan diunggah di Instastory masing-masing atau di Instagram story masing-masing anak. Kemudian di tag akun ibu, itu di tag ya, di situ sudah tertera namanya. Nah, terakhir setelah setelah resum gambar sudah diunggah di Instastory, kalian submit ke Google Classroom berdasarkan tenggat waktu yang telah ditentukan. Oke anak-anak, jangan lupa belajar. Untuk pertemuan hari Sabtu, kita masih melanjutkan materi bakteri tentang peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari dan reproduksi bakteri. Jangan lupa terus belajar, tetap semangat. Gagal, dicoba lagi, gagal, bangkit lagi. Karena kita sendiri itu wajib membentuk mental bounce back, mental yang memantul. Jadi ketika kita jatuh tak perlu diratapi terlalu lama, menang tak perlu dipestakan seharian. Kita harus cepat membuka halaman baru, bersiap menghadapi tantangan baru dengan pembelajaran dari kegagalan yang baru dilalui. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Nanti yang masih belum paham dengan tugasnya bisa kita lanjut ke WA group. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.